Oke, saya akan share materi. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Oke, saya perbesar saja. Iya. Oke, baik. Selasa yang lalu kita sudah membahas dan kita sudah mendapati beberapa informasi yang sangat penting sehubungan dengan konsep Natal. Tentu bukan harinya yang kita mau lihat, tetapi ada dinamika yang sangat menarik sehubungan dengan Natal tersebut. Dan minggu yang lalu saya sudah awali bahwa Natal dalam konteks kelahiran Yesus menjadi sebuah momen yang merupakan sukacita bagi seluruh umat manusia. Nah, pada malam hari ini saya akan melanjutkan pelajaran minggu lalu dan sehubungan dengan kelahiran Yesus di Bethlehem, seringkali kita membahasnya dari sisi Yesus dan Maria, betul ya? Tetapi agak sejujurnya saya pribadi agak jarang mendengar siapapun yang menyampaikan pembahasan tentang Natal berbicara tentang Yusuf. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar pembahasan tentang Yusuf sehubungan dengan kelahiran Yesus? Apakah sudah pernah mendengarnya 1-2 kali? Belum, Pak. Belum pernah ya? Jadi pada malam hari ini, mari kita lihat dari sisi Yusuf sebagai tunangan Maria yang adalah ibu Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saya kasih judul Yusuf, laki-laki bertanggung jawab. Apa yang akan kita pelajari? Mari kita lihat satu demi satu. Bila mana Bapak Ibu membuka Matius 1 ayat 17, maka di sana dengan jelas dikatakan bahwa ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Lalu ada 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, itulah Raja Yoyakim. Bapak Ibu bisa lihat di bagian tengah paling bawah. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus. Jadi 14 dikalikan 3, tentu tidak semua nama ya, tidak semua nama dicatatkan, ini diambil dari poin-poin utama saja, dan tentunya ini akan ada pembahasan tersendiri yang cukup panjang, tetapi poin utamanya kita mau lihat bahwa Bapak Ibu lihat di tabel yang terakhir yang ada di sebelah kanan, judulnya dari masa pembuangan ke Babel hingga Yesus, maka nomor 13 di sana ada Yusuf. Dan Yusuf yang dimaksud adalah Yusuf tunangan Maria, ibu Yesus, yang akhirnya Maria melahirkan Yesus. Inilah awal dari cerita kita pada malam hari ini. Matius 1 ayat 18 dengan tegas mengatakan, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Bapak Ibu lihat kata Maria ibunya, ibu Yesus, itu saya bikin warna merah. Ini menjadi hal yang sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Saya ingin bertanya kepada kita semua, adakah seorang wanita, seorang perempuan yang sudah layak untuk dibuahi oleh sperma laki-laki, tanpa sperma dia bisa mengandung? Adakah Bapak Ibu pernah mendapatkan hal itu di sekeliling kehidupan kita? Ataupun sejarah tentang kelahiran? Maka saya boleh katakan Anda dan saya akan sepakat
Kalau tidak ada sperma dari laki-laki, maka seorang wanita tidak akan pernah mengandung atau hamil. Tetapi khusus bagi Maria, ibu daripada Yesus, hal itu dapat terjadi. Kenapa saya katakan pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, Yusuf dan Maria tidak pernah melakukan hubungan seksual layaknya suami dan istri. Bapak Ibu, kalau kita kembali ke Kejadian 3 ayat 15, maka kalimatnya adalah, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Di satu sisi, kata perempuan yang saya beri warna merah itu menunjuk kepada jemaat. Itu betul. Tetapi di saat yang bersamaan, satu-satunya perempuan yang melahirkan anak tanpa ada percampuran sperma laki-laki dan indung telur daripada perempuan hanyalah Maria, ibu Yesus. Jadi ketika kita melihat Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, itu betul-betul menunjuk kepada Maria. Karena Maria satu-satunya perempuan yang melahirkan anak tanpa ada percampuran sperma laki-laki. Ini menunjukkan bahwa betul-betul hanya Tuhan yang dapat bekerja ke dalam diri seorang manusia dalam jenis kelamin perempuan. Rupa-rupanya Maria mengandung dari Roh Kudus. Penegasannya adalah sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ini tentu sesuatu yang menarik untuk kita. Hanya Maria yang dapat mengalami hal itu. Sebelum Maria dan sesudah Maria, percayalah, pengalaman belum pernah menyatakan ada yang seperti Maria. Lukas 1 ayat 26 dan 27 mengatakan, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Galilea adalah provinsi di sebelah utara, sedangkan Yudea di sebelah selatan. Dan Nazaret adalah salah satu kota yang ada di provinsi Galilea. Bapak Ibu lihat kata yang saya bikin tanda merah atau warna merah, bulan yang ke-6. Bulan yang ke-6 adalah bulan di mana Selasa yang lalu kita sudah pelajari itu ya Bapak Ibu, di mana latar belakang daripada Lukas 1 ayat 26 dan 27 itu dilatar belakangi oleh cerita tentang kelahiran Yohanes, anak Imam Zakaria dan Elisabet. Jadi pada waktu Elisabet mengandung Yohanes pada bulan yang ke-6, maka malaikat Gabriel mengunjungi seorang perawan yang bernama Maria di Galilea, kota Nazaret. Dan bulan yang ke-6 pada waktu Elisabet mengandung Yohanes itu terjadi pada bulan Desember. Jadi pada bulan Desember berdasarkan catatan dan hitung-hitungan, maka pada bulan Desember Yesus bukan lahir, tetapi di bulan Desember itulah pemberitahuan oleh malaikat Gabriel kepada Maria bahwa ia akan mengandung dan dia akan mengandung oleh Roh Kudus. Selasa yang lalu kita sudah pelajari itu, ini hanya mengulang saja dan sebuah penegasan. Jadi Elisabet mengandung bulan yang ke-6 Yohanes, sementara Maria baru saja mendengar kabar yang menggembirakan. Maria akan menjadi ibu daripada Tuhanku. Itulah yang disebutkan oleh Elisabet
ketika Maria mengunjungi Elizabeth. Pada saat inilah peran seorang laki-laki yang bertunangan dengan Maria, perawan yang menjadi ibu Yesus itu sangat terlihat dengan jelas. Disinilah cerita tentang Yusuf kelihatan Bapak Ibu. Sekalipun Alkitab tidak banyak memberikan catatan tentang Yusuf, tunangan Maria itu. Namun peran daripada Yusuf hampir-hampir luput dari pandangan pembaca Alkitab. Sekarang kita mau lihat siapa Yusuf itu. Yusuf di sini berdasarkan Matius pasal 1 tadi dengan jelas disebutkan anak Yakub. Walaupun itu seperti yang saya sudah bilang di awal membutuhkan pembahasan yang lebih lanjut. Walaupun mungkin penekanannya bukan di situ ya Bapak Ibu ya. Yusuf di sini, Yakub di sini, Yakub siapa? Apakah Yakub anak daripada Ishak, begitu ya? Ataukah Yakub yang lain? Tapi kita mau lihat siapa Yusuf di sini, yang adalah tunangan daripada Maria. Yang pertama, berdasarkan Lukas 1 ayat 26, Yusuf itu tinggal di provinsi Galilea, kota Nazaret. Seharusnya kita lihat dulu yang kedua, Lukas 1 ayat 27, Yusuf berasal dari keluarga Daud. Dan Daud itu adalah dari Bethlehem. Maka kalau saya hubungkan dengan Lukas 1 ayat 26, maka seharusnya karena Yusuf itu dari keluarga Daud, maka seharusnya Yusuf tinggal di Bethlehem. Tetapi entah bagaimana ceritanya, Alkitab mencatatkan Yusuf tinggal di Galilea di kota Nazaret, di sebelah utara, bukan di sebelah selatan, di bawah. Kalau kita lihat peta nanti ya, di provinsi Yudea ada satu kota yang namanya Bethlehem. Maka seharusnya dia tinggal di Bethlehem. Tapi Alkitab mencatatkan Yusuf dan Maria tinggal di satu kota yang sama yang namanya Nazaret. Lalu yang ketiga, berdasarkan Matius 1 ayat 19, maka Yusuf adalah seorang yang tulus hatinya. Nanti kita lihat di mana dia seorang yang tulus hati. Lalu yang keempat, Matius 1 ayat 25, Yusuf adalah laki-laki yang tahu diri. Lalu yang kelima, berdasarkan Lukas 2 ayat 5, Yusuf adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Semua ini kita akan lihat secara garis besar dalam cerita selanjutnya tentang Yusuf. Bapak Ibu, bila membaca Lukas 1 ayat 26 sampai 35 itu cukup panjang, kita akan mendapati satu cerita di mana malaikat Gabriel memberitahu kabar sukacita kepada Maria, dan Maria sangat terkejut dengan perkataan itu. Malaikat katakan, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Bapak Ibu lihat baik-baik ayat 31. "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ini adalah perkataan malaikat. Malaikat sudah menyampaikan kabar gembira, dan jauh sebelum Maria mengandung, nama Yesus sudah disebutkan. Engkau akan menamai dia Yesus. Dialah anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Lompat ke ayat 34. Warna merah. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Lihat itu, Maria sangat tahu bagaimana seorang perempuan dapat hamil hanya kalau sudah melakukan hubungan suami istri. Maria sangat memahami itu. Tapi juga ada poin lain
selain Maria mengetahui hal itu? Ini menjadi menarik. Oleh sebab itu ayat 31 dan ayat 34 kita akan lihat satu persatu. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Yang kedua, menamai Yesus. Dan yang ketiga, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Kita lihat satu persatu.